Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal esai, yang mana soal kali ini merupakan lanjutan dari soal sebelumnya atau video sebelumnya tentang penyelesaian ataupun pembahasan latihan soal penilaian akhir semester atau ujian akhir semester 1 matematika kelas 6. Langsung untuk latihan soalnya. Nomor 1, Fadil mempunyai hutang kepada Fajri sebesar 20.500. Setelah dagangan laku, Fadil memperoleh laba sebesar 58.000. Fadil segera membayar hutangnya kepada Fajri. Namun, di sisi lain, Fadil juga harus membayar buku sebesar 43.500. Berapa kekurangan uang Fadil? Jadi di sini ada hutang 20.500, laba atau keuntungan 58.000. Sedangkan di sisi lain harus bayar buku sebesar 43.500. Kekurangannya itu berapa? Di sini bisa menggunakan perhitungan hutang, berarti negatif 20.500, laba berarti penjualan atau positif, ditambah 58.000, bayar buku berarti kurang 43.500. Itu bisa seperti itu. Atau bisa juga laba, yaitu ini laba dikurangi hutang dan bayar buku. Jadi akan ketahuan kekurangannya itu berapa. Labanya berapa? Yaitu 58.000 dikurangi untuk bayar hutang itu 20.500. Dan untuk bayar buku itu 43.500. Sama dengan 58.000 dikurangi 20.500 ditambah 43.500, yaitu 64.000. Sekarang menjadi 58.000 dikurangi 64.000 sama dengan berapa? Caranya 64.000 dikurangi 58.000 sama dengan 6.000. Karena ini negatif, di sini lebih negatif di tali yang besar, maka menjadi negatif 6.000. Atau kekurangannya adalah kurang 6.000 lebih di sini 6.000. Soal nomor 2. Abu mempunyai 24 permen. Abu hanya mengambil 1/3 bagian dari permen tersebut. Sisanya dibagikan kepada adiknya, namun adiknya hanya mengambil 3/4 bagian yang diberikan oleh Abu. Berapa sisa permennya sekarang? Jadi di sini permen Abu jumlah seluruhnya ada 24, diambil 1/3 bagian dari permen tersebut. 1/3 bagian dari permen tersebut itu berapa? Caranya ini sama dengan berapa? Itu caranya taruh sini 1/3 dari 24. 1 kali 24 sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Berarti diambil 8. Untuk adiknya 3/4 dari sisa. Karena permennya 24, sekarang 24 dikurangi 8, tinggal berapa? Yaitu tinggal 16. Berarti untuk adiknya 3/4 dari sisa sama halnya dengan, ini saya taruh di sini saja, 3/4 dari 16. 16 dibagi 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti untuk adiknya ada 12. Berapa sisa permennya sekarang? Cara penyelesaiannya berarti 24, ini permen Abu, dikurangi 8 ditambah 12. 8 tambah 12 sama dengan 24 dikurangi 8 tambah 12 sama dengan 20. 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Berarti berapa sisa permennya sekarang? Yaitu tinggal 4 permen. Berikutnya latihan soal untuk nomor 3. Jika ada sebuah kolam renang berbentuk lingkaran yang mempunyai diameter 20 meter. Jika seseorang berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 12 kali, berapakah jarak yang ia tempuh? Berarti di sini harus dicari dulu kelilingnya. Untuk mencari keliling dari lingkaran tersebut tentunya menggunakan rumus bagaimana itu K sama dengan Pi kali dengan diameter, atau bisa juga 2πr.
Pi-nya berapa? Karena diameter 20 maka menggunakan 3,14 dikali diameter yaitu 20. 3,14 dikali 20 itu berapa? Dihitung di sini 3,14 kali 20. 0, 0, 0, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Selanjutnya dijumlah 0, 8, 2, 6. Ada dua angka belakang koma, hitung dari belakang 1, 2, menjadi 62,8. Ini merupakan keliling dari kolam tersebut, yaitu 62,8 meter. Berikutnya ditanyakan, apabila ia mengelilingi sebanyak 12 kali, berapa jarak tempuhnya? Ini kita hapus dulu. Untuk mencari jarak tempuh, caranya yaitu karena mengelilingi sebanyak 12 kali, maka tinggal untuk mencari jarak sama dengan 12 dikali dengan keliling, sama dengan 12 dikali keliling dari kolam tersebut, yaitu 62,8. 62,8 dikali dengan 12 itu berapa? 2 kali 8, 16, 41, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 6 sama dengan 12. 1 kali 8, 8, 1 kali 2, 2, 1 kali 6, 6. Selanjutnya dijumlah 6, 8 ditambah 5 atau 5 ditambah 8 sama dengan 13. Simpan 1, 2 tambah 2, 4 tambah 1 menjadi 5. 1 tambah 6 menjadi 7. Ada satu angka belakang koma, maka dari belakang koma. Sekarang jaraknya sudah kita temukan, yaitu 753,6 meter. Soal berikut yaitu nomor 4. Pak Amin akan membangun sebuah kolam, sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai jari-jari 21 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah 40.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Amin untuk membeli pohon? Jadi di sini taman tersebut bentuknya lingkaran, yang mana jari-jarinya 21 meter. Di sekeliling taman tersebut, di posisi lingkaran ini akan ditanami pohon, yang mana masing-masing pohon jaraknya 2 meter. Sedangkan harga tiap pohon, harganya adalah satu pohonnya 40.000. Berapa biaya seluruhnya? Biaya seluruh berarti caranya bagaimana, yaitu jumlah pohon dikali dengan jumlah atau biaya, atau dikali dengan 40.000. Jumlah seluruh pohon dikali dengan harga per pohon. Adapun untuk mengetahui jumlah pohon bagaimana caranya, itu keliling ini, keliling lingkaran dibagi dengan jarak pohon, yaitu dibagi dengan 2. Keliling lingkarannya berapa? Untuk mencari keliling tentunya menggunakan rumus mencari keliling lingkaran. K sama dengan Pi kali dengan diameter. Sama dengan Pi berapa? Karena jari-jari 21, maka Pi nya menggunakan 22/7 dikali diameter. Diameternya berapa? Diameter adalah 2 kali jari-jari. Kalau demikian 2 kali 21 yaitu 42. Selanjutnya 42 dibagi 7, 6. 7 bagi 7, 1 menjadi 22 dikali 6. 22 dikali 6 sama dengan 132. Dan ini merupakan keliling dari taman tersebut. 132. Baru di sini 132. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pohon, yaitu keliling dari taman dibagi dengan jarak tiap pohon, yaitu 132 dibagi 2. 132 dibagi 2 sama dengan 66. Hingga sekarang 66 dikali harga per pohon, yaitu 66 dikali 40.000. 66 dikali 40.000 sama dengan 2.640.000. Dan demikian biaya yang harus dikeluarkan adalah 2.640.000 rupiah. Selanjutnya latihan soal nomor 5. Perhatikan bangun datar berikut ini, di mana bangun tersebut terbentuk dari gabungan antara persegi dengan lingkaran.
hitunglah pertama adalah luasnya dan kedua adalah hitunglah keliling dari bangun tersebut. Yang pertama kita akan mencari luasnya terlebih dahulu. Luas gabungan dari bangun tersebut itu berapa? Caranya kita pisahkan luas masing-masing. Pertama kita ambil ini dulu, yaitu sama dengan luas dari luas persegi ditambah dengan luas ini lingkaran yang mana bentuknya adalah 3/4 lingkaran ditambah luas 3/4 lingkaran. Atau apabila kita gambarkan berarti akan seperti ini, luas persegi ditambah luas 3/4 lingkaran. Luas persegi berarti sisi kali sisi ditambah luas 3/4 lingkaran berarti 3/4 dikali pi kali jari-jari pangkat 2. Sekarang hitung terlebih dahulu di luas perseginya, yaitu sisi kali sisi sama dengan 21 dikali 21. 21 dikali 21 sama dengan 441, dan ini merupakan luas perseginya 441. Selanjutnya ditambah dengan luas 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran tersebut luasnya itu berapa? Kita hitung di sini 3/4 dikali pi, 3/4 kali pi. Pi berapa? Karena di sini 21 menunjukkan jari-jari 21. Kalau demikian 21 merupakan pelipatan dari 7, maka gunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2 samanya dengan 21 kali 21. Selanjutnya 3/4 dikali ini 21 bagi 7 bisa, yaitu 3 ini 1. Kalau dia 3/4 dikali 22/1 samanya dengan 22 dikali 3 dikali 21. 3/4 dikali 22 berarti 3 kali 22 sama dengan 66/4. Selanjutnya dikali 3 dikali 21. 66/4 sama halnya dengan dibagi 2, sama-sama dibagi 2 itu 33/2 dikali 3 dikali 21. 33/2 kali 3 kali 21. 33 kali 3 sama dengan 99/2 dikali 21. 99/2 sama halnya dengan 99 dibagi 2, yaitu 49,5. Selanjutnya dikali 21. 49,5 dikali 21 sama dengan 1039,5. Selanjutnya luas persegi ditambah luas 3/4 lingkaran berarti sama halnya dengan luas persegi, yaitu 441 ditambah luas 3/4 lingkaran, yaitu ini berapa, yaitu 1039,5. 441 ditambah 1039,5 sama dengan berapa, yaitu 1480,5. Dan demikian luasnya adalah 1480,5 berarti cm persegi. Untuk selanjutnya hitunglah berapakah kelilingnya. Kita hapus dulu ini. Untuk mencari keliling caranya yaitu menghitung semua panjang garis tepi dari bangun tersebut, yaitu panjang ini atau 3/4 keliling lingkaran, 3/4 keliling lingkaran ini 3/4 ditambah dengan panjang ini, yaitu ditambah 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Ini merupakan semuanya dengan jari-jari, 2 kali R. Sekarang tinggal kita masukkan rumus untuk mencari keliling. 3/4 dikali, yaitu pi kali diameter ditambah 2 kali R
sama dengan 3/4 dikali pi menggunakan berapa? Karena di sini 21 menunjukkan jari-jari adalah 21, maka pi menggunakan 22/7 dikali diameter. Jari-jari 21 berarti diameter atau dari sini sampai ke sini 2 kali jari-jari sama halnya dengan 42. Selanjutnya ditambah 2 kali R, yaitu dikali 2 kali 21. Berikutnya 3/4 dikali 22/7 kali 42, ini 42 bagi 7, 42 bagi 7 6, ini mesti 1, sekarang menjadi 22/1 atau 22 dikali 6 ditambah 2 kali 21 yaitu 42. Selanjutnya 3/4 dikali 22, 3 kali 22 sama dengan 66/4 dikali ini 6 ditambah 42. 66/4 ini bisa sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 66 bagi 2 sama dengan 33, 4 bagi 2 sama dengan 2. Dan demikian sekarang menjadi 33/2 dikali 6 ditambah 42. Berikutnya 6 dibagi 2, 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 1, menjadi 33/1. 33/1 berarti 33 dikali 3 ditambah 42. 33 dikali 3 sama dengan 99 ditambah 42. 99 ditambah 42 sama dengan 141. Bila demikian, keliling bangun gabungan tersebut kelilingnya adalah 141 cm. Berikutnya latihan soal nomor 6. Dalam bangunan kubus terdapat berapa sisi? Kubus memiliki 6 sisi. Kalau demikian untuk nomor 6 jawabannya adalah 6 sisi. Berikutnya nomor 7. Gambar di atas merupakan jaring-jaring. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Itu jaring-jaring prisma segitiga. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 8. Berapa jumlah rusuk pada bangun ruang kerjut? Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah kerucut, berapa rusuknya? Rusuknya berarti daerah sini, yaitu ada 1 rusuk atau memiliki 1 rusuk. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 9. Jika diketahui sebuah luas permukaan kubus 216 cm persegi, panjang rusuknya adalah, jadi ada luas permukaan kubus 216 cm persegi. Tanyakan berapa panjang rusuknya. Untuk mencari panjang rusuknya perlu diketahui terlebih dahulu rumus untuk mencari luas permukaan dari kubus. Luas permukaan kubus rumusnya yaitu 6 kali rusuk pangkat 2 atau R pangkat 2. Sekarang yang ditanyakan adalah mencari rusuknya atau panjang rusuk. Kalau demikian tinggal dibalik. R pangkat 2 sama dengan luas permukaan dibagi 6. Luas permukaannya berapa? Luas permukaannya itu 200. Ini R pangkat 2 sama dengan luas permukaannya 216. 216 dibagi 6. Sehingga R pangkat 2 sama dengan 216 dibagi 6 sama dengan berapa? Yaitu 36. R pangkat 2 sama dengan 36. Sehingga R sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Sehingga panjang rusuknya adalah 6 cm. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 10. Jika diketahui jari-jari tabung 7 cm, volume tabung 1848 cm3, tinggi tabung tersebut adalah, saya gambarkan di sini ada sebuah tabung yang mana jari-jari 7 cm. Adapun volumenya adalah 1848 cm3.
ditanyakan berapakah T atau tinggi dari tabung tersebut, berarti di sini tingginya. Untuk mencari tinggi, terlebih dahulu harus kita ketahui rumus untuk mencari volume tabung. Untuk mencari volume tabung, rumusnya bagaimana? Yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Sekarang yang ditanyakan adalah mencari tinggi. Kalau demikian, T atau tinggi lawan dari mencari volume, yaitu T sama dengan volume. Karena tadi mencari volume dikali, maka lawan dari perkalian itu dibagi. Volume dibagi luas alas. Sehingga T sama dengan volumenya berapa, itu 1848 dibagi dengan luas alas. Luas alasnya itu berapa? Kita hitung terpisah saja di sini biar untuk tidak untuk memudahkan. Untuk luas alas, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka sama halnya dengan mencari luas alas sama dengan mencari luas lingkaran. Luas alas sama halnya dengan mencari luas lingkaran. Itu bagaimana? Pi dikali dengan jari-jari pangkat 2. Pi, karena di sini jari-jari 7, maka menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2, yaitu 7 kali 7. Selanjutnya 7 bagi 7 1, ini pun 1, menjadi 22/1 sama halnya dengan 22 dikali 1, berarti tetap selanjutnya dikali 7. 22 dikali 7 sama dengan 154. Sekarang luas alasnya sudah diketahui, yaitu 154. Kembali lagi mencari tinggi, yaitu volume dibagi luas alas, atau sama halnya dengan volumenya 1848 dibagi luas alasnya, yaitu 154. 1848 dibagi 154 sama dengan P sama dengan 12. Demikian tinggi dari tabung tersebut adalah 12 cm. Berikutnya latihan soal untuk nomor 11. Sebuah prisma segitiga tingginya 12 cm. Jika diketahui alas segitiga 8 cm dan tinggi segitiga 6 cm, luas permukaan prisma adalah, jadi ada sebuah prisma segitiga ini, tinggi prisma yaitu 12 cm. Adapun alas dari segitiganya ini 8 cm dan tinggi dari segitiganya adalah 6 cm. Ditanyakan berapakah luas permukaannya. Untuk mencari luas permukaan bangunan prisma, caranya yaitu 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena sebagai alas dan atas, sehingga luas permukaan saya taruh di sini 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Jumlah luas sisi tegaknya 2 kali luas alas, dulu kita hitung satu-satu. 2 kali berarti 2 kali luas alas. Karena alas berbentuk segitiga, maka di sini masukkan rumus mencari segitiga, yaitu 1/2 atau setengah kali alas dikali dengan tinggi. Kita lanjutkan dulu ke bawah. 2 kali 1 bagi 2 sama dengan 1 kali alas, itu 8 dikali tinggi, yaitu 6. 1 kali 8, 8 kali 6. 8 dikali 6 sama dengan 48. Ini merupakan luas alasnya atau 2 kali luas alasnya. Selanjutnya ditambah jumlah luas seluruh tinggi, jumlah luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya tersebut terbentuk bagaimana? Yaitu keliling dari prisma dikali dengan tinggi prisma, atau keliling dikali dengan tinggi. Kelilingnya berapa? Kelilingnya tentunya adalah keliling dari segitiganya. Kalau demikian kita hitung kelilingnya, taruh di sini. Keliling segitiganya, sini 8, sini 6, berarti sini berapa? Caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari ini, yaitu 6/2 ditambah 8/2. 6/2 yaitu 3, 6 kali 6 36, ditambah 8/2 yaitu 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Demikian sisi miring ini adalah 10, dan ini sama halnya dengan panjang sisi ini. Berarti kelilingnya tinggal kita hitung. 8 ditambah 18 ditambah 6. 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 dikali tinggi dari prisma, yaitu 12. 24 dikali 12 sama dengan 288. Ini merupakan luas sisi tegaknya. Selanjutnya 2 kali luas alas ditambah jumlah seluruh
luas sisi tegaknya itu 48 ditambah ini 288 sama dengan 336. Bila demikian, luas permukaan dari bangun prisma tersebut adalah 336 cm persegi. Selanjutnya nomor 12. Nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan adalah nilai data di tengah setelah diurutkan disebut dengan median. Selanjutnya nomor 13. Dalam sebuah ulangan matematika, 3 anak memiliki rata-rata 80. Jika ditambah 1 anak, maka rata-ratanya menjadi 85. Nilai anak yang baru bergabung adalah, jadi rata-rata 3 anak 80. Apabila ditambah 1 menunjukkan 3 tambah 1 yaitu menjadi 4 anak, yaitu rata-ratanya menjadi 85. Adapun nilai anak yang baru itu berapa? Caranya itu bagaimana? Sama dengan ini, yang 3 anak 8 dikali 3 sama dengan 24, berarti 240. Ini 85 dikali 4, 85 dikali 4 300 atau 340. Selisih jumlah rata-rata 3 anak dengan jumlah rata-rata 4 anak. 340 dikurangi 240, 340 dikurangi 240 sama dengan 100. Demikian nilai anak yang baru adalah nilainya adalah 100. Berikutnya nomor 14. Ada sebuah data 7, 8, 8, 5, 6 sampai dengan terakhir adalah 8. Median dari data di atas atau tersebut adalah mediannya itu berapa. Cara untuk mencari median atau median adalah nilai tengah. Caranya itu urutkan data tersebut dari yang terkecil, yaitu mulai dari ini 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Setelah diurutkan, kita hitung ternyata ada berapa datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 bagi 2 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selanjutnya nilai tengah ini, median adalah nilai tengah, berarti 8 ditambah 8 bagi 2. 8 tambah 8 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Sehingga untuk nomor 14 jawabannya adalah mediannya 8. Untuk selanjutnya nomor 15. Ada sebuah data 72, 76 sampai dengan 80. Rata-rata data di atas adalah rata-rata atau sama halnya dengan mean atau rata-rata. Rata-rata data di atas yaitu berapa? Caranya yaitu jumlahkan seluruh data tersebut. Jumlah data seluruhnya yaitu di sini sudah saya lakukan, yaitu ada 760. Jumlah data tersebut yaitu 760 dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10. Sehingga meannya atau rata-ratanya adalah 760 dibagi 10 sama dengan 76. Soal berikutnya, latihan soal nomor 16. Diketahui luas selimut kerucut 204,1 cm persegi dan jari-jarinya adalah 5 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Jadi ada sebuah kerucut kurang lebih seperti ini, yang mana luas selimutnya sama dengan 204,1 cm persegi. Luas selimut berarti luas daerah sininya atau yang bagian atas, atau kerucut tanpa alas, itu sama halnya dengan luas selimutnya. Jari-jarinya berarti sini dari sini 5 cm. Ditanyakan berapakah volume dari kerucut tersebut. Rumus untuk mencari volume kerucut yaitu 1/3 luas alas dikali dengan tinggi sama dengan 1/3. Karena di sini alasnya adalah bentuk lingkaran, maka 1/3 dikali pi r pangkat 2 atau samanya dengan luas alas. Selanjutnya dikali tinggi dari kerucut tersebut. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang dibutuhkan. Sama dengan 1/3 dikali pi. Pi menggunakan berapa? Karena di sini jari-jari 5, maka pi menggunakan 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 itu 5 pangkat 2 dikali tinggi kerucut
tinggi kerucutnya itu berapa belum diketahui. Kalau demikian harus kita cari terlebih dahulu tinggi dari kerucutnya. Untuk mencari tinggi kerucut tersebut, berarti di sini harus kita terapkan rumus Pythagoras. Kita gambarkan tinggi kerucut berarti dari sini, yaitu saya salin di sini berapa? Di sini sudah ada yaitu 5, ini sebagai jari-jari, sini 5, tingginya belum diketahui. Untuk mencari tinggi tentunya adalah mencari terlebih dahulu sisi miring ini. Sisi miring ini itu berapa panjangnya? Sisi miring tersebut kalau dikerucut adalah namanya S atau garis pelukis atau apotema. Jadi sebelum mencari tinggi ini atau tinggi kerucut tersebut, berarti kita harus mencari garis miring ini dulu atau garis pelukisnya terlebih dahulu. Untuk mencari garis pelukis dari sebuah kerucut, caranya itu bagaimana? Kita salin di sini garis pelukis atau bisa disingkat dengan S. Untuk mencarinya itu bagaimana? Untuk mencarinya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa rumus untuk mencari luas limutnya yaitu bagaimana? Luas limut itu Pi kali R kali S. Sekarang yang ditanyakan adalah S atau mencari garis pelukis. Sehingga S sama dengan luas limut dibagi dengan Pi kali R. Ya, S sama dengan luas limutnya berapa? Yaitu 204,1 dibagi dengan Pi kali R yaitu 3,14 dikali R yaitu berapa jari-jarinya itu 5 sama dengan 204,1 dibagi 3,14 dikali 5 sama dengan berapa? Yaitu 15,7 204,1 dibagi 15,7 sama dengan 13, dan ini merupakan panjang sisi miring dari segitiga ini yaitu 13 atau samanya dengan panjang garis pelukisnya sini yaitu 13 cm. Setelah garis pelukisnya diketahui atau sisi miring segitiga ini diketahui, selanjutnya tinggal mencari tinggi dari kerucut atau samanya dengan tinggi segitiga ini. Berapa di sini? Caranya itu 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 atau 13 dikali dengan 13. 13 dikali 13 sama dengan 169 dikurangi 5 pangkat 2, 5 kali 5 itu 25. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Akar dari 144 sama dengan 12. Dan demikian tinggi ini adalah 12, sama halnya dengan tinggi dari kerucut itu 12. Selanjutnya setelah diketahui tingginya, ini kita hapus lagi, kembali lagi masuk ke rumus mencari volume dari kerucut, yaitu 1/3 dikali 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi, yaitu tadi sudah ketemu yaitu 12 sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 yaitu 25 dikali 12. Berikutnya bisa selesaikan ini ke sini dulu. 1/3 kali 12, 1 kali 12 sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4 dikali 3,14 dikali 25. Berikutnya ini kesini dulu, 4 kali 25 sama dengan 100 dikali 3,14. 100 dikali 3,14 sama dengan 314. Dan demikian volume dari kerucut tersebut, volumenya adalah 314 cm3. Untuk selanjutnya latihan soal nomor 17. Sebuah bak berbentuk tabung dengan diameter 40 cm dan tingginya 35 cm akan diisi air dengan kecepatan 2 liter per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan agar bak tersebut penuh terisi air? Jadi di sini ada bak berbentuk tabung yang mana diameternya adalah 40 cm dan tinggi 35 cm. Adapun kecepatan dari air atau debit airnya adalah 2 liter per menit. Tanyakan waktunya atau waktu untuk mengisinya.
Kalau demikian, caranya itu bagaimana? Pertama kita samakan terlebih dahulu satuan isinya. Kalau di sini adalah liter, di sini dalam bentuk sentimeter. Di sini samakan dulu ke bentuk desimeter. 40 cm berarti jadikan ke desimeter, naik satu tingkat menjadi 4 desimeter. Di sini di tinggi tabung yaitu 3,5 sama dengan 3,5, ini naik satu tingkat dari sentimeter ke desimeter. Selanjutnya mencari waktu. Untuk mencari waktu caranya itu bagaimana, yaitu waktu sama dengan volume dibagi dengan debit atau dibagi dengan kecepatan. Volumenya berapa? Untuk mencari volume tentunya di sini sama halnya dengan mencari volume dari tabung tersebut atau bak yang berbentuk tabung. Yaitu rumusnya bagaimana? Yaitu luas alas volume ini, saya taruh di sini, luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas berarti B R kuadrat dikali tinggi dari tabung. Pi berapa? 3,14 dikali jari-jari pangkat 2. Karena di sini tabungnya diameter 40 cm atau 4 desimeter, maka jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti 2 pangkat 2 dikali tinggi dari tabung yaitu 3,5 desimeter. 3,5 sama dengan 3,14 dikali 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3,5. 3,14 dikali 4 sama dengan 12,56. 12,56 dikali 3,5. 12,56 dikali 3,5 sama dengan 43,96. 43,96. Ini merupakan isi atau volume dari bak tersebut, yaitu satuannya adalah, ini sudah dalam bentuk desimeter kubik karena ini satuan isi kubik, dan ini sama halnya dengan liter atau sama halnya dengan 43,96 liter. Selanjutnya setelah ditemukan volumenya, tinggal kita masuk ke rumus untuk mencari waktu, yaitu volume dibagi dengan debit atau dibagi dengan kecepatan. Volumenya itu 43,96 dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? Atau debitnya itu 2 liter per menit atau 2 per 1 menit, samanya dengan dibagi 2 per 1 atau 2. 43,96 dibagi 2 sama dengan 21,98. Bila demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut adalah 21,98. Ini satunya menit, berarti menit. Selanjutnya latihan soal nomor 18. Hitunglah volume dari balon ruang berikut. Balon ruang berikut merupakan balon ruang prisma, yang mana alas dari prisma tersebut berbentuk trapesium siku-siku. Untuk mencari volume, caranya yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya berapa belum diketahui, harus dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya dikali tinggi dari prisma. Tinggi prisma adalah 10. Sekarang kita akan mencari luas alasnya. Alas dari prisma tersebut berbentuk trapesium siku-siku. Kalau kita gambarkan seperti ini, di sini 16, di sini 6, dan di sini ada 8. Berapa luasnya? Untuk mencari luas ini atau bangun trapesium ini, caranya itu setengah sisi ditambah sisi dikali dengan tinggi dari trapesiumnya, sama dengan 1/2 dikali sisi tambah sisi, berarti 16 ditambah 8 dikali tinggi dari trapesium yaitu 6, sama dengan 1/2 dikali 16 ditambah 8. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Selanjutnya dikali 6. Setengah kali 24. 24 bagi 2, 12 kali 1 berarti 12 dikali 6. 12 dikali 6 sama dengan berapa, yaitu 72. Dan ini merupakan luas alas dari prismanya, yaitu 72.
Selanjutnya luas alas dikali tinggi balik 72 dikali 10 sama halnya dengan 720. Ya, demikian volume dari prisma tersebut adalah 720 cm kubik. Berikutnya latihan soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut, yaitu bangun ruang berbentuk setengah bola. Ditanyakan berapa luas permukaan bangun tersebut atau luas permukaan dari bangun setengah bola tersebut, yang mana diameter dari bola tersebut adalah 28 cm. Untuk mencari luas permukaan setengah bola, caranya itu bagaimana? Yaitu 3πr pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya di sini. 3 dikali pi. Pi berapa? Karena diameter 28, maka pi menggunakan 22/7. Karena 28 merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya dikali jari-jari pangkat 2. Diameter 28. Jari-jarinya berapa? Jari-jari adalah setengah dari diameter. Kalau demikian, jari-jarinya adalah setengah dari 28, yaitu 14 pangkat 2 atau sama halnya dengan 14 kali 14. Berikutnya 3 kali 22 sama dengan 66/7 kali 14 kali 14. 14 bagi 7, 2, ini isi 1. 66/1 sama halnya dengan 66 dikali 2 dikali 14. 66 dikali 2, 132. Selanjutnya dikali 14. 132 dikali 14 sama dengan 1848. Bila demikian, luas permukaan setengah bola tersebut adalah 1848 cm, karena luas permukaan berarti persegi. Soal berikut yaitu nomor 20. Perhatikan hasil nilai ulangan matematika berikut. Hitunglah mean, modus, dan median. Mean atau nilai rata-rata. Untuk mencari rata-rata, pertama caranya itu nilai 60 dikali ada 4 siswa, berarti 60 kali 4 sama dengan 240. 70 kali 6 420. 80 kali 5 400. 90 dikali 4 360, dan 100 dikali 1 sama dengan 100. Selanjutnya dijumlahkan sama dengan 1520. Berikutnya jumlah siswanya ada 4 ditambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 1, yaitu 20. Untuk mencari nilai rata-rata, caranya itu jumlah nilai atau 1520 dibagi banyaknya siswa, yaitu 20. 1520 dibagi 20 sama dengan 76. Bila demikian, meannya atau nilai rata-ratanya adalah 76. Berikutnya mencari modus. Untuk mencari modus, caranya bagaimana dan apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul. Perhatikan pada data di jumlah siswa 4, 6, 5, 4, 1. Per tingginya 6. Bila demikian, modusnya di posisi 70, yaitu modusnya adalah nilai 70 karena muncul atau datanya ada 6. Sehingga nomor 20 modusnya 70. Berikutnya median. Median adalah nilai tengah. Cara untuk mencari median caranya yaitu diurutkan dari nilai terkecil, yaitu dari mulai 60, 60, 60 sampai terakhir adalah 90 dan 100. Hitung ada berapa datanya, itu ada 20. Kemudian diambil tengah-tengahnya di antara 10 dengan 11 atau di antara 70 dengan 80. Berikutnya 70 ditambah 80. 78 ditambah 80 sama dengan 150. Kemudian dibagi 2. 150 dibagi 2 sama dengan 75. Bila demikian, mediannya atau nilai tengahnya adalah 75. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.